guys, kami dari kelompok Apple yang beranggotakan Ivan, Marcel, Fred, dan Davin ingin mempresentasikan tentang Apple, trade war between US and China and IB. Jadi berikut ini adalah table content dari presentasi kami, yaitu ada background, case objective, case analysis, case discussion, dan conclusion. Next. Jadi berikut ini adalah background dari permasalahan Apple dengan China. Jadi dalam era globalisasi yang kompleks, interaksi Apple dengan China menjadi fokus perhatian. Tantangan utama melibatkan gangguan rantai pasokan, hambatan perdagangan, dan pembatasan pemerintah China terhadap produk Apple. Perdagangan sulit. Amerika Serikat ke China memberi tekanan pada operasi Apple di China, mempengaruhi pendapatan dan citra perusahaan. Kebijakan China juga terkait produk Apple dan regulasi tenaga kerjanya menjadi faktor yang penting. Ketergantungan pada ekonomi China sulit untuk didiversifikasikan. Dalam konteks trade war, regulasi pemerintah dan kebijakan kerja di China, Apple menghadapi tantangan strategis yang dalam menjalankan operasional globalnya. Next. Jadi berikutnya adalah case objektif dari presentasi kami. Jadi pertama adalah apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan pembatasan pemerintah China terhadap produk Apple dan kenapa hal itu mempengaruhi strategi untuk masuk pasar perusahaan di China. Bagaimana kebijakan tenaga kerja dan hak pekerja di China mempengaruhi operasional Apple di negara tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi citra perusahaan. Yang paling terakhir adalah apakah tantangan utama untuk yang dihadapi Apple dalam upaya melakukan diversifikasi operasi ke negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada pasar China. Sekarang saya akan menjelaskan case analisis yang pertama, yaitu apa saja faktor utama yang menyebabkan pembatasan pemerintah China terhadap produk Apple dan kenapa hal itu bisa mempengaruhi strategi masuk pasar perusahaan di China. Nah, yang pertama itu adalah faktor politik, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Nah, jadi pemerintah China ini punya kontrol yang ketat terhadap industri teknologi, misalnya regulasi terkait privasi data, keamanan, dan informasi tentang cara Apple mengelola pengguna di China, seperti VPN, kontrol sensor, dan lain-lain. Yang kedua ada ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi Cina mempengaruhi daya beli konsumen. Dan Apple harus memperhatikan tingkat harga juga, karena mereka kalau jual di Cina, harganya harus kompetitif. Berikutnya adalah nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang bisa mempengaruhi harga produk Apple di Cina. Berikutnya adalah faktor sosial, budaya, dan preferensi konsumen. Nah, Apple juga harus bisa memahami preferensi lokal, nilai-nilai budayanya, dan kebiasaan konsumen di Cina. Ini bisa mempengaruhi desain produk, strategi, dan pemasaran. Berikutnya adalah pendidikan dan literasi teknologi. Tingkat pendidikan dan literasi teknologi di Cina juga sangat mempengaruhi adopsi produk teknologi seperti produk Apple. Berikutnya adalah faktor teknologi. Yang pertama, inovasi teknologi. Nah, jadi persaingan dari produsen lokal ini dan kemajuan teknologi domestik juga faktor yang penting. Apple harus bisa berinovasi terus. Berikutnya adalah regulasi teknologi. Jadi kebijakan regulasi terkait teknologi bisa mempengaruhi layanan dan produk yang ditawarkan oleh Apple di China. Berikutnya adalah faktor lingkungan, yaitu konservasi dan ramah lingkungan. Jadi kesadaran akan masalah lingkungan semakin penting bagi konsumen seluruh dunia, termasuk China. Jadi Apple harus bisa memperhatikan kebijakan lingkungan yang diterapkan di China. Berikutnya adalah faktor hukum. Yang pertama, regulasi perlindungan konsumen. Jadi aturan perlindungan konsumen ini harus diterapkan oleh pemerintah China yang bisa mempengaruhi strategi layanan pelanggan dan garansi produk yang diberikan oleh Apple di China. Berikutnya adalah kepemilikan intelektual. Jadi pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan paten adalah faktor yang penting juga bagi perusahaan teknologi seperti Apple di China. Lalu saya akan membahas case yang kedua. Case yang kedua adalah bagaimana tenaga kerja dan hak pekerja di China mempengaruhi operasi Apple di negara tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi citra perusahaan. Kita pertama lihat dari faktor politiknya, yaitu regulasi ketenagakerjaan. Jadi pemerintah China ini memiliki kendali yang sangat kuat terhadap regulasi tenaga kerjanya. Aturan mengenai jam kerja, pembayaran upah, dan kondisi kerja harus dipatuhi oleh perusahaan Apple. Berikutnya adalah pengaruh politik terhadap hubungan kerja. Jadi, larangan ini terhadap serikat pekerja independen di China dapat membatasi kemampuan pekerja untuk menegosiasi dengan perusahaan. Jadi hal ini bisa sangat berpengaruh pada citra perusahaan. Berikutnya adalah faktor ekonomi, biaya tenaga kerja. Peningkatan biaya tenaga kerja di China dapat mengaruhi biaya produksi Apple. Jadi meskipun China tenaga kerjanya relatif murah, tapi upah minimum yang terus naik dan tuntutan kondisi kerja dapat meningkatkan biaya produksi. Di faktor ekonomi juga ada ketergantungan pada pasokan dari China.
Jadi bergantung banget sama sumber daya manusia dan pasokan dari China memberatkan risiko terhadap fluktuasi biaya tenaga kerja. Berikutnya adalah faktor sosial. Jadi kesadaran akan hak pekerja, masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak pekerja. Jadi tekanan dari masyarakat internasional bisa menyebabkan citra perusahaan terpengaruh kalau ada pelanggaran hak pekerja di fasilitas produksi Apple di China. Berikutnya adalah tingkat kepuasan pekerja. Jadi kondisi kerja yang buruk atau masalah terkait hak pekerja bisa mengakibatkan perlawanan atau protes dari pekerja. Berikutnya adalah faktor teknologi. Jadi ada otomatisasi dan pengaruhnya pada tenaga kerja. Jadi penggunaan teknologi dalam proses produksi bisa mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Berikutnya adalah faktor lingkungan, regulasi lingkungan. Pabrik-pabrik Apple di China harus bisa mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Jadi teknologi produksi harus ramah lingkungan. Berikutnya adalah hukum, kepatuhan pada regulasi tenaga kerja. Apple harus bisa mematuhi hukum ketenaga kerjaan yang berlaku di pemerintah China. Case analysis yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi Apple dalam upaya melakukan diversifikasi operasi ke negara-negara lain? Misalnya kita ambil contoh India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar China. Yang pertama adalah faktor politik, regulasi investasi asing. Jadi pemerintah India ini punya regulasi yang ketat terkait investasi asing dan persyaratan produksi lokal untuk perusahaan teknologi. Berikutnya adalah faktor ekonomi, pasar yang sedang berkembang. Jadi India adalah pasar yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun variasi dalam daya beli antar wilayah India menjadi tantangan dalam penetapan harga produk Apple yang terjangkau. Berikutnya adalah faktor sosial, culture, dan preferensi konsumen. Jadi preferensi konsumen India itu dalam hal fitur, ukuran layar, dan harga bisa berbeda dengan pasar-pasar lain. Berikutnya adalah faktor teknologi. Jadi India merupakan pasar yang sangat beragam dalam hal adopsi teknologi. Apple perlu mempertimbangkan cara untuk memasarkan produknya secara efektif. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Jadi kesadaran akan isu lingkungan meningkat di India. Apple harus bisa mempertimbangkan permintaan pasar terhadap produk yang lebih ramah lingkungan, serta mematuhi regulasi yang ada. Terakhir adalah faktor hukum. Jadi kebijakan perlindungan konsumen ini harus sesuai dengan yang di negara India. Karena di India regulasi perlindungan konsumennya ketat. Jadi Apple harus memastikan bahwa produk dan layanannya sesuai dengan standar regulasi perlindungan konsumen yang berlaku di India. Jadi saya akan membahas mengenai case discussion yang berhubungan Apple dengan IB. Yang pertama adalah berita mengenai Apple takes a big hit in Washington trade war with China. Jadi ini diambil dari berita medium.com. Ada satu kutipan yaitu selama seminggu terakhir Apple mengalami kerugian sekitar $200 miliar dalam kapitalisasi pasar mereka akibat eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Jadi ada dua respon. Pertama, China melarang penggunaan iPhone oleh pejabat, pemerintah dan karyawan di tempat kerja. Yang kedua adalah Huawei juga memperkenalkan produk baru mengarah pada dominasi perusahaan domestik di pasar smartphone China. Jadi ada solusi untuk masalah ini. Yang pertama adalah diplomasi yang intensif menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak terlibat antara China dan AS. Yang kedua adalah kerjasama antar negara dalam inovasi teknologi dapat membantu mengurangi hambatan perdagangan. Yang ketiga adalah kemitraan yang lebih erat di antara negara AS dan China. Untuk berita yang kedua adalah dugaan bunuh diri terjadi lagi di satu pabrik di Foxconn, China. Jadi ini berita berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Ini berita yang diambil dari bbc.com dan ada satu kutipan yaitu perusahaan ini pertama kali disorot atas dugaan praktek pembunuhan ketika 13 karyawan mereka dibunuh diri di pabrik Cina pada tahun 2010. Jadi ada dua respon. Ada beberapa kasus di mana kebijakan yang berkaitan dengan lembur dan bekerja pada shift malam tidak ditegakkan. Yang kedua adalah insiden ini menimbulkan kekhawatiran atas kondisi kerja di unit Cina dan memicu buruh melakukan beberapa protes. Jadi ada beberapa solusi. Yang pertama adalah peninjauan kebijakan kerja yang memprioritaskan keseimbangan antara tuntutan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua adalah keselamatan dan kenyamanan fisik karyawan juga merupakan aspek yang krusial. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan pihak eksternal seperti organisasi buruh dan lembaga pemerintah. Case yang ketiga adalah mengenai Apple di market IB, yaitu dengan India, yaitu Apple menghadapi tantangan anti monopoli di India. Jadi ini diambil dari antara news.com. Ada satu kutipan yaitu Apple menghadapi tantangan anti monopoli di India karena diduga menyalahkan sistem dominannya di pasar aplikasi dengan memaksa pengembang menggunakan sistem pembelian dalam aplikasi App Store.
Jadi ada dua respon, yaitu komisi yang didapatkan Apple hingga 30% merugikan persaingan dengan menaikkan biaya untuk mengembang aplikasi dan pengembang. Yang kedua adalah otoritas India menganggap kebijakan ini menghambat kompetisi dan menyulitkan opsi pembayaran yang lebih murah bagi pengguna India. Ada beberapa solusi untuk case ini. Yang pertama adalah strategi perubahan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan pasar lokal dan sebuah adaptasi kebijakan pembayaran dan aplikasi. Yang kedua adalah penentuan harga yang lebih kompetitif dapat dicapai melalui produksi lokal yang lebih besar. Yang ketiga adalah kolaborasi yang erat antara Apple dengan otoritas lokal, baik dalam regulasi maupun dalam strategi bisnis. Jadi di sini saya sudah merangkum 8 poin penting dari konklusi presentasi kami. Yang pertama itu perang dagang AS Cina mempengaruhi Apple di Cina. Yang kedua itu larangan penggunaan produk Apple di lingkungan pemerintahan Cina. Yang ketiga, persaingan ketat dari merek lokal merugikan reputasi dan penetrasi pasar Apple di Cina. Yang keempat, regulasi ketenagakerjaan ketat di Cina mempengaruhi biaya produksi dan citra perusahaan. Yang kelima, tantangan etis dan operasional karena kondisi kerja yang tegas dan tekanan produksi. Yang keenam, pasar India menawarkan peluang pertumbuhan besar bagi Apple. Yang ketujuh, hambatan regulasi investasi dan persyaratan produksi lokal di India. Yang terakhir, perusahaan perlu mengatasi tantangan untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar Cina. Jadi untuk slide-nya recommendation, jadi di sini ada 5 rekomendasi. Yang pertama itu diplomasi dan kerjasama, perubahan kebijakan dan investasi, prioritaskan kesejahteraan karyawan, diversifikasi rantai pasokan, dan komitmen pada kebijakan lingkungan. Untuk diplomasi dan kerjasama itu dibagi dua lagi. Yang pertama itu dialog antar negara. Dialog antar negara itu mendorong dialog intensif antara AS dan Cina untuk mengurangi ketegangan perdagangan serta memfasilitasi kolaborasi inovasi teknologi lintas batas guna menangani hambatan perdagangan yang ada. Yang kedua itu membangun kemitraan, itu adalah melakukan kolaborasi lebih erat dengan pemerintah Cina untuk menegakkan keamanan data, merumuskan regulasi perdagangan yang jelas, serta membentuk lingkungan operasional yang lebih stabil. Untuk yang kedua, itu kebijakan pembayaran aplikasi. Kebijakan pembayaran aplikasi itu Apple perlu menyesuaikan kebijakan pembayaran dalam aplikasinya agar sesuai dengan preferensi lokal, yaitu mempertimbangkan metode pembayaran yang lebih umum di India. Untuk riset pasar yang mendalam, itu adalah melakukan penelitian pasar yang lebih menyeluruh dan menyesuaikan strategi, harga, serta produk sesuai dengan preferensi konsumen lokal di India, yang akan membantu dalam memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Yang ketiga itu revisi kebijakan kerja. Itu Apple harus merevisi kebijakan kerja mereka di Cina dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Dan kolaborasi eksternal itu adalah kolaborasi dengan organisasi buruh dan lembaga pemerintah untuk memastikan penerapan standar kerja yang manusiawi. Yang terakhir itu ada pencarian sumber daya alternatif, mencari sumber daya bahan baku atau komponen yang krusial yang tidak seutuhnya tergantung pada satu negara, yang menjadi kunci dalam mengurangi risiko operasional. Dan yang paling terakhir, penyesuaian kebijakan lingkungan. Apple harus melakukan adaptasi kebijakan mereka untuk mematuhi regulasi lingkungan setempat. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.